Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya khattamat la'il qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seyogianya kita ini selalu bersyukur kepada Allah, apalagi kita didatangi bulan Ramadan setahun sekali dan hanya sebulan, maka orang bilang syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang mulia. Kenapa agung mulia? Allah pilih. Quran yang mulia itu diturunkan bulan Ramadan. Maka Quran yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia juga. Isinya luar biasa. Isinya petunjuk-petunjuk dari Allah. Kalamullah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah, perintah Allah, larangan Allah, Maha Suci Allah. Indah. Bahwa dalam satu hadis dikatakan, orang yang mengerjakan sunat, pahalanya sama dengan wajib. Orang yang melakukan wajib, kayak orang berbuat wajib 70 kali. Luar biasa hebatnya bulan suci Ramadan. Sampai ada dalam satu riwayat, tidurnya orang Ramadan itu sudah merupakan keberkahan. Hebat. Apalagi amal-amal solehnya luar biasa. Maka ketika Allah menurunkan Quran bulan Ramadan, luar biasa keistimewaannya. Berarti Ramadan ini beristimewa. Ini sudah berjalan 6 hari, seminggu, subhanallah. Nanti suatu saat akan meninggalkan kita. Maka istilahnya tamu kita harus kita hargai, kita hormati. Tidak selamanya kita ketemu dengan Ramadan. Umur kita akan dibatasi oleh Allah sendiri yang tahu. Maka kita enggak tahu umur. Kita hanya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri umur yang sehat berkah. Amin. Subhanallah. Karena sucinya bulan Ramadan. Tadi saya katakan keberkahan bulan Ramadan. Agungnya bulan Ramadan. Quran di situ mengatakan kami turunkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Di situ diterangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam penentuan, itu sama dengan 1000 bulan. Luar biasa, setahun 4 bulan. Hebatnya. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini, selalu berbuat baik. Kalau saya katakan selalu, mari kita selalu berbuat baik. Ramadan, jangan sampai disia-sia. Ramadan sampai jangan tidak berbuat baik. Jangan ada niat-niat yang jelek. Subhanallah, ini akan membawa kepada kelanjutan kita. Kepada masa depan kita. Semuanya pasti ada batasnya. Ramadan ada batasnya. Umur ada batasnya. Rezeki ada batasnya. Semua ada batasnya.
tinggal kita mampu enggak kira-kira memanfaatkan bulan Ramadan dengan bermacam-macam ibadah. Paling tidak paling tidak puasanya dan tarawehnya. Paling tidak membaca Qur'annya, sedekahnya, tahajudnya. Masih banyak amalan yang bisa lakukan. Jangan sampai kita menyesal, kita enggak dapat Lailatul Qadar. Kalau di sini dikatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kalau dihitung, itu menurut angka Ibnu Abbas, memang Lailatul Qadar itu tanggal 27. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya khattamat la'in fajar. Maka di situ kalau dihitung tadi yang namanya Lailatul Qadar jatuh tanggal 27. Maha suci Allah. Maka ketika Lailatul Qadar kita dapat pahala sama dengan setahun 4 bulan atau 1000 bulan. Luar biasa. Siapa yang enggak ingin pahala Allah kecuali orang-orang yang enggak tahu. Kalau memang orang enggak tahu, ya namanya enggak tahu. Sama dengan kita, laki-laki. Ini kalau dikasih tahu ini permata baik, harganya 10 juta. Yang laki-laki bilang, barang kecil kayak gini harganya 10 juta. Subhanallah. Kalau orang wanita punya uang, jangankan 10 juta lebih dibeli karena tahu. Apa saja kalau kita enggak tahu, kita enggak menghargai. Kalau kita tahu, kita sangat mendambakannya. Maka Lailatul Qadar, saya beritahu kepada kita semuanya, ayo kita song-song. Kalau Ibnu Abbas mengatakan malam 27, Ramadan, ya subhanallah, kita song-song saja. Mudah-mudahan semuanya dapat Lailatul Qadar. Amin. Jangan kita enggak dapat Lailatul Qadar, hanya dalam kitab Shawi yang saya bawa ini, itu jilid 4, halaman 345. Dia berpendapat karena dia ahli di dalam tasawuf, dia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kita. Memang orang itu Allah kasih sendiri-sendiri. Nabi Sulaiman Allah kasih kelebihan, kita tidak bisa iri. Padahal bapaknya Nabi Daud tidak sedemikian rupa. Kita pun juga demikian rupa. Para aulia kadang-kadang nggak bisa melihat ketemu Rasulullah. Yakzotan. Dalam bahasa Indonesianya secara melek begini. Subhanallah. Aulia yang saya dengar riwayatnya beberapa orang hebat. Memang oleh Allah kasih. Kita belum dikasih oleh Allah. Kita nerima saja, nerimaning pandum. Ridho bil kismah. Tapi kita yakin nanti satu saat kita akan bertemu dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu. Maka kita ini dunia ini harus ridho dengan pembagian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita enggak bisa protes. Kita enggak bisa kenapa. Para nabi-nabi oleh Allah dikasih kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Nabi Musa, Allah kasih kelebihan, bisa berbicara dengan Tuhannya, dengan Allah. Yang para nabi dan rasul sebelumnya dan sesudahnya enggak bisa. Maka suatu saat Nabi Musa ingin melihat Allah. Allah menjawabnya, lihat gunung itu. Kalau kita bisa lihat gunung itu, kamu akan melihat saya. Begitu melihat tekan, pecah gunung itu, maka Nabi Musa tersungkur.
Falamma afaqa qala inni tubtul an. Saya sadar dia mengatakan saya tobat ya Allah. Udah dikasih bisa berbicara dengan Allah, masih pengen lagi. Allah memang memberi kelebihan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita ini mungkin punya kelebihan, tidak dimiliki orang lain. Nah, kita harus nerima, sabar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Abul Hasan As-Sadali melihat bahwa Lailatul Qadar ini tiap tahun datang, dia mengatakan kalau puasanya hari Ahad, Lailatul Qadarnya 29, malam 29. Kalau hari Senin, Lailatul Qadarnya malam 21. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadarnya 27. Kalau hari Rabu, Lailatul Qadarnya malam 19. Kalau hari Kamis, malam Lailatul Qadar tanggal 20. Kalau hari Jumat, Lailatul Qadarnya malam 17. Kalau hari Sabtu, Lailatul Qadarnya malam 23. Nah, kita ini sekarang ini di Indonesia kita jatuh puasanya hari Sabtu. Maka menurut Abul Hasan As-Sadali, Lailatul Qadarnya tanggal 23. Tetangga kita, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya, puasanya tanggal 2 atau hari Ahad. Maka beda. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Sesuai dengan matla. Sesuai dengan terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Maka kita tidak perlu berbeda pendapat. Berbeda pendapat pasti kita tidak perlu bertengkar. Kita ini subhanallah, memang masing-masing punya kawasan sendiri-sendiri. Jadi dalam tafsir Sawi, jilid 4, halaman 345, dari Abul Hasan As-Sadali, Lailatul Qadar itu bermacam-macam, tidak hanya 27 Ramadan saja. Tadi saya katakan hitungan Ibnu Abbas, ya Lailatul Qadar tanggal 27. Karena apa? Dihitung. Tadi sudah inna anzalnahu 27. Dari segi hitungan Lailatul Qadri, itu disebutkan dalam surat itu 3 kali. Lam ya lam Lailatul lam tak al qadri alif lam qaf dal ra, 9 juga disebutkan 3 kali. 9 kali 3 27. Subhanallah, mereka menganalisa demikian rupa. Mana yang benar? Wallahu alam. Itu ilmu, itu pendapat, maka kita harus hormati. Yang penting kita harus usaha Ramadan ini kita mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Amin. Inilah maka pahalanya yang hebat. Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Sekarang sudah dapat seminggu. Enggak terasa. Satu saat Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan sampai kita enggak mendapat apa-apa dalam bulan Ramadan. Paling tidak puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, tahajudnya. Syukur kalau bisa bersedekah. Sedekah itu pahalanya luar biasa. Apalagi Ramadan. Kan ada hadis yang mengatakan, man aftara shaiman, barang siapa ngasih takjilan atau makan orang yang puasa, dia dapat pahala seperti orang yang puasa itu dengan tidak mengurangi orang yang puasa. Subhanallah, hebatnya kelebihan Ramadan. Maka ketika pahala ditingkatkan berkali-kali, demikian lupa kita syukur. Kita ada ilmunya, kita mendengar. Ilmu tidak harus membaca, mendengar juga. Sehingga kita melaksanakan. Jangan sampai kita ini enggak perhatian dengan ilmu tentang Ramadan.
masih banyak sekali kelebihan bulan Ramadan. Maka Ramadan itu dari segi kesehatan, ada seorang profesor dari Jepang, dia memberikan pendapat bahwa setelah dia mengadakan percobaan berkali-kali, dia katakan sebaiknya orang ini lapar. Bukan puasa, lapar 8 jam paling tidak. Itu kalau bisa seminggu 2 kali. Padahal Rasulullah 15 abad yang lalu sudah menyuruh manusia untuk puasa Senin Kemis. Apalagi Ayyamul Bid, hari-hari terang bulan, tambah Ramadan lagi. Sebenarnya puasa itu untuk kepentingan kita juga. Bukan untuk kepentingan yang lain. Kepentingan kita juga. Tinggal kita menerima dengan senang hati. Maka kalau kita akan terima dengan senang hati, terawih dengan senang hati, luar diampuni dosa-dosa kita. Sesuai dengan hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia puasa dan terawih, yakin, imanan, wa ihtisaban dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya. Siapa yang enggak senang diampuni dosanya? Siapa yang enggak senang dilipat gandakan pahalanya? Semua kebaikan-kebaikan ditumpukkan bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan pahalanya Ramadan yang berkali-kali. Amin ya Rabbal. Inilah khotbah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Jangan sampai Ramadan ini berlalu dari kita, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan. Wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين.